Fardan. Ya. Nama saya Bambang Pedon. Beng beng, Om Beng Beng. Di komunitas sepeda saya selalu dipanggil Om Pedon. Om Pedon. Om Pedon. Om Pedon aja Om ya. Pedon aja ya. Om Pedon. aja. Siap. Asalnya dari mana nih? Kalau boleh tahu nih. Saya asal dari Berlan. Anak Berlan. Anak Berlan saya. Sama Pak Ade Piping dong ya. Ya, sama Oh, siap. senior saya itu. Oh, senior? Senior, Lebih senior senior saya. ya? Iya, senior saya. Dia lebih tua dia. Beliau Jadi angkatannya Bang Pedon nih? angkatan saya Bori, Ya. terus si Bori, almarhum sama Ori. 80-an lah tuh ya. 70-an, 80-an. Oh, itu mah. Saya lahir itu 55, Bang. 55, usia saya sudah 68. 68. Wah, luar biasa, masih Ya. sehat ya. Alhamdulillah. Hobinya kayaknya dengar-dengar sepeda. Ya. Ya, karena di sepeda itu saya nikmatin. Saya nikmatin karena sepeda itu saya harus suka. Karena untuk sehat, Bang. Alhamdulillah saya udah bisa keliling. Ya paling yang rutin banget itu. Rutin banget. Rutin banget. Jakarta, Jawa, Bali, Lombok. Oke. Om, Ya. sepedanya apaan sih? Sepeda saya orang-orang bilang itu semua sepeda besi. Sepeda besi. Sepeda besi. Minion Contohnya apa-apa? bukan, contohnya kayak seperti Federal. Federal zaman dulu. Iya, kayak zaman dulu. Saya pernah Jadi punya memang dua. kita lestarikan karena sudah tidak produksi lagi. Ya. Kita punya komunitas seluruh Indonesia. Ya, saya ketemu Federal depan belakang. Camping. Ya, Saya sering ketemu tuh Ya. waktu di arah Bogor tuh. ya. Mereka camping. Keren, luar biasa, lengkap dengan ciri khas topinya seperti Ya. ini. Topi kayak gini, topi Ya, sepeda. ada komunitasnya namanya apa ya? Saya komunitasnya, saya banyak sekali. Kalau di daerah Tangerang saya pakai nama Vetang. Kalau di udah hampir semuanya tahu saya sih orang gitu loh. Jadi semua kalau sepeda yang bawa gembolan, tas yang depan kayak abang ceritain itu tadi, itu pasti kenal saya. Luar biasa. Titik kumpul biasa di mana kalau untuk Saya titik kumpul biasanya di Sumeneb. Sumeneb lah, yang Car Free Day itu? Iya, itu semua yang jualan itu anak-anak sepeda semua, Pak. Iya, yang ngecer-ngecer. Ya, itu anak-anak sepeda. Om sering di situ? Iya, sering di sana. Saya sering beli cibasup di situ tuh. Iya. Sekarang beli sarung tangan, Iya, sepeda, iya. manset. Iya, mansen. Di situ kan. Iya. Kacamata sekarang saya beli di situ juga Iya. tuh. Jam Sumeneb. Kesono sedikit yang jualan ikan. Iya, siap. Kan begitu. Iya. Om, tinggal di mana sekarang, Om? Sekarang saya tinggal di Villa Pamulang Mas, daerah Villa Ciputat. Ciputat. Tangerang Selatan. yang Tangerang masuk Selatan. ya. Tangerang Selatan. Wow, ada ketua Resort Jakarta Timur namanya Dimas dari KBP Polri. Iya, siap. Sama-sama ketua nanti. Iya. Nanti mungkin kalau emang udah dia mau monitor nih di konten saya, pasti dia. Maaf nih Bang Enggi, saya ngerokok nih. Oh, Ya. lanjut Om. Om. Anak sepeda bukan nggak terganggu dengan ngerokok, tidak ngerokok. Ya, kayak gitu. Ya, siap. Kecintaan FKPPI. Dari Saya tahun berapa? Saya dari terbentuknya FKPPI. Kan terbentuknya dulu di Berlan. Berlan. Iya. Luar biasa. Sama Pak Bang Surya Paloh, semua kan itu di sana kan gitu. Iya. Jadi ya kita yang menggenerasi udah ibaratnya sebetulnya untuk membantu adik-adik, teman, kasih masukan, bimbingan kayak gitu. Seperti kayak gitu. Jadi ya kita melihat kan rata-rata apa sih organisasi itu gitu. Ya, Ya kan? keseruan zaman dulu. Tawuran bareng. Ya. Selain itu kan camping Iya, bareng, camping ya bareng, kan? iya. Pasti kan begitu. Dulu Iya. belum ada sepeda mungkin kali ya. Ya. Terbatas lah. Terbatas. Kegiatan dulu, kita bicara dulu, FKPPI di zamannya Om dulu itu seperti apa keseruannya? Oh, sangat jauh sama sekarang. Sangat jauh. Lebih Ya. lebih solid dulu.
Oh gitu. Iya, karena kita sudah, maaf nih, vakum turunnya Pak Harto, itu 20 tahun kita vakum. Iya, iya, iya. Nah, dari kevakuman itu, tunggu dulu, bentar. Lagi kevakuman itu, jadi akhirnya teman-teman ini, apa sih itu FKPPI? Nah, di sinilah kan kita panggilan anak-anak putra-putri Purnawirawan TNI Polri ini kan penerus Iya. marwahnya itu ya. orang tua kita. Betul. Kalau kita mau nah terbentuknya FKPPI putra-putri Purnawirawan itu akhirnya untuk anak abang bilang tawuran itu udah mengurangi, Bang. Oh, udah mengurangi ya? Mengurangi, Bang. Karena terbentuknya itu. Karena kita kan akhirnya kan orang tua kita sama kayak gini-gini itu udah keluarga gitu. Iya. Nah, disinilah kita untuk merangkul seperti adik-adik ini sekarang gini kan harus seperti itu, Bang. Iya. Menurut saya seperti kayak gitu. Jadi sangat jauh, Bang. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Nah, di sini saya salut sama yang muda-muda sekarang membangkitkan kembali, Bang. Iya, betul. Soalnya jangan sampai ada nih lo gua, nggak ada itu nih lo gua. Ya. Itu udah sama. Kalau kita sudah sama pakai atribut FKPPI, anak putra-putri Purnawirawan TNI Polri, ya lo itu keluarga kita. Ya. Kalau mau ugal-ugalan mau macem-macem, apa aja. Kalau kita mau bicara sama ormas lain, mungkin kita lebih berani dari ya, tapi kita kan ada apa ya, garis merahnya kita nggak boleh. Iya, karena kita punya pembina kita juga tertuang di ada ART-nya. Iya, itu. Seperti ini. Kembali lagi nih ke hobi sepeda. Iya, siapa? Yang paling jauh banget kemana, Om? Saya yang paling jauh itu Aceh. Titik nol. Itu dalam ditempuh 47 hari. Sendiri? Disponsori atau biaya sendiri? Selalu biaya sendiri. Karena kita sponsor nggak ada nempel apa? Nah, disinilah. Jadi memang dari isi atau apa, kok dia tidak melihat. Padahal mereka melihatnya rata-rata ngambil atlet-atletnya itu dari anak-anak kita semua. Tapi dia untuk pembinaan, untuk bantu, untuk sponsornya itu nggak ada. Tidak total ya. Tidak total. Nah, yang sponsor itu dari kita, Kak. Dari kita untuk kita, Bang. Komunitas mungkin ya. Komunitas dari teman-teman. Mungkin soalnya dari sepeda itu dari yang nggak punya sampai yang punya perusahaan ada. Masih pakai sepeda. Ya, kan? Dan hobi gitu. Seperti gitu. Jadi kekeluargaan ketika kita jalan jauh, tinggal nyaut di WA aja. Gue mau kesini nih, begitu ya. Siap. Jadi misalnya saya mau jalan nih ke Jawa Timur, saya posting aja di FB. Masih dijawab? Nggak usah dijawab. Dia monitor, dia disamperin. Wah, ini jangan sampai Om Pedon masuk dalam kota. Kalau dalam kota dia ngilang, gue tungguin di perbatasan. Om Pedon luar biasa. Lihatnya cukup ya. Gue pegat pasti kan. Ya pasti. Itu pasti. Ya itulah brotherhood ya. Ya, alhamdulillahnya jadi kita banyak saudara, silaturahmi kita dapat. Mungkin pertemanan saya dari FKPPI sama komunitas sepeda itu lebih luas dari sepeda. Karena kekeluargaan itu tadi. Ya, melekat banget ya. Melekat. Gitu. Kendala di perjalanan. Perjalanan jauh. Alhamdulillah kalau ban kempes itu pasti cari kan selalu kita bawa serep, Bang. Serep. Kalau kita trouble atau mungkin shifter atau apa semua yang misalnya ini, itu pasti anak-anak daerah bantu, Bang. Pastilah ya monitornya. Monitor. Apa nih Om yang rusak kayak gini-gini? Om posisi ada di mana? Tungguin Om. Sherlock, Om Pedon. Iya, Sherlock. Tungguin ada di mana di sini nih. Misalnya RD atau FD-nya. Udah, kalau patah kayak apa? Om tungguin Om. Yang lama itu di apa sih kalau saat bersepeda di gear belakang apa rantai? Nah, sebetulnya itu rata-rata di rantai. Kan kadang gini Om. Tanjakan nih.
kita lupa. Begitu tuh. Nah, disinilah kadang-kadang kita tidak Menjiwai. Ya? menjiwai. Dan kita apa gunanya shifter itu 1 Ya, sampai 9 dan nggak usah sampai 12 apa 11. Pakai Sampai berapa 9. speed? Saya selalu cuma pakai 9. 9. Kenapa saya pakai 9? Karena pakai 9 itu rantai besar. Oh gitu. Kalau pakai 10, 11 atau 12 rantai tipis. Tipis ya. Nah, makanya Abang tadi bilang kalau ditanjakan kenapa? Ya, bisa putus, Bang. Iya. Ya. Dia lupa kali kan nggak Lupa. sehati ya. Nah, makanya dalam perjalanan jauh itu pasti kita dapat endurance-nya untuk nanjak itu seperti apa. Iya, itu. Nah, teknik-teknik itu rata-rata teman-teman tuh banyak tidak kuasain, Bang. Perpindahan ketika tanjakan gitu ya. Tanjakan. Kalau tanjakan, kalau kita kan ada crank, Bang. Ya. Crank yang kita injak gitu. Iya. Crank itu ada susunan 1, 2, 3. Iya. Ya kan? Kita pindah. Crank yang Kita nomor 1. harus paling kecil, yang nomor 3. Nomor 3 ya. Belakang mau berat mau apa, itu tinggal mainin aja, tinggal sesuaiin kita. Kuatan dengkul ya. Celetuh udah saya tempuh, Bang. Celetuh tanjakan begitu kita Yes, tempuh. ekstrim Udah. itu. Iya, ekstrim. Belum lama saya ke Nepal Panjava, udah saya tempuh. Nepal Panjava Magelang. Magelang. Ya, kemarin dia juara 1 di konten kreator KPP Polri yang buat. Juara 2-nya saya. Iya. Beliau pengurusannya di yang Nepal Panjava Iya. itu dia juara 1 Iya. dengan berbagai warna-warni perkampungan. Iya, betul. Betul ya? Betul. Kalau saya kemarin konten kreatornya saya main di Kota Tua. Oh, betul. Ya, siap. Gitu. Nanti kita saling Iya. ngeliat ya. Jadi betul-betul itu tanjakan luar biasa. Saya ngeliat, wah, kelok-kelok Iya. begitu kan? Nah, kalau semacam Bang Eme bilang itu tadi kala-kala gitu. Kalau sama kita nikmatin, Bang. Kita nikmatin, kita nggak mau maksa. Iya. Soal- Turun-turun ya, Iya. ya. Kalau sepeda itu nggak boleh kita maksain. Kita nikmatin dan kita enjoyin. Kita harus bisa cari endurance kita. Ya. Endurance kita berapa sih? 20, ya udah di Ya 20 udah, aja, Bang. 20 Nggak perlu ya. kita lari-lari. Iya, betul. Kalau lari kita jadi pembalap aja. Kalau turun-turun aja deh, Iya, capek. turun-turun aja, Ya ya. udah. Itu yang menikmati. Jatiluhur itu ke jalan ini tanjakin jalan. Jatiluhur juga? Oh. Saya kalau ke Jawa Tengah, udah masuk Jawa Tengah mau Jawa Timur, itu saya nggak pernah lewat Pantura, Bang. Kapok. Lurus aja ya, nggak ada pemandangan. Apa? Satu lurus, nggak ada pemandangan, ngantuk. Iya. Ya udah jelas. Angin kencang. Iya. Rumah penduduk juga jauh. Itu nggak problem, Bang. Nggak problem, Yang ya? problemnya itu kendaraan, Bang. Iya. Kan kalau dia nyodok dari kiri, Bang. Kita Kita kan antem. pasti antem, kita kan Iya. keluar Iya. ke Makadam. Tapi kalau kita kalau saya pasti lihat Bogor, Puncak, Bandung, Tasik. Jadi yang main yang ngerol gitu. Bagusnya on the road di jalanan besar, kita ambil berlawanan sama mobil atau kita saharat sama mobil. Searah dong, Bang. Kita nggak Searah. boleh dong lawan arah itu Iya, bukan celaka. ditabrak dari luar? Nah, iya. Dari luar, dari belakang? Iya. Makanya kalau saya selalu touring sudah saya tentukan gambaran ya. sehari itu misalnya saya berangkat pagi jam 6:30. Itu saya harus istirahat itu jam 6. Sebelum menjelang maghrib saya udah istirahat. Iya. Karena kita mindset perjalanan kita masih sekian ratus kilo lagi. Titik jenuh jam berapa? Ketika melaksanakan perjalanan jauh. Kadang-kadang siang, Bang. Siang, udah Siang, mulai ya udah awar-awar mulai, ya. ya. Makanya kadang-kadang kan kita kekurangan waktu itu hari-harinya kan itu, Bang. Iya. Makanya kalau kita istirahat, sholat zuhur, Ya. itu saya habis sholat zuhur nggak langsung jalan, Bang. Masih istirahat lagi sampai jam 2. Kenapa sampai jam 2? Karena matahari Mataharinya. itu tadi, Bang. Jam 2 Udah turun ya. Iya. Kalau jam 2, iya itu Cakep lebih parah. banget. Kadang gini yo, ketika matahari pas udah turun, Iya. arah itu kan nyorot tuh. Iya. Nah, itu di titik mana tuh kita mesti berhenti di SPBU kah atau Indomaret terdekat? Kita tidak pernah main, ya kalau saya pribadi saya nggak pernah main di SPBU. Nah, Paling kalau mau istirahat Musola, itu musola. di masjid. masjid Yang besar ya. masjid besar yang ada, misalnya saya tadi saya ceritakan ya, mau maghrib saya cari masjid yang besar. Di situ saya pasang tenda. Pasang tenda untuk istirahat, Ya, ya. izin. Kadang-kadang yang
marbotnya bilang, Pak di dalam aja. Enggak Pak, saya di sini. Cukup di sini, luar, situ gitu aja ya. ya. Jadi Bakaran. juga kita ngargain orang, nah ya itu. Iya. Nah di situlah kita jadi kita ambil istirahat. Jadi saya nggak ambil full sampai malam, kita nggak pernah mau. Resiko kalau main malam. Iya, iya, iya. Terutama kita pakai harus ada lampu. Ekstra. Kita memang selalu bawa lampu, tapi Iya. kan resiko kendaraan ini Itu nggak ada tahu ya? nggak tahu. Yang paling ngeri kan motor, Bang. Pong! Motor, Bang. Iya. Ya makanya kita sama teman-teman ini kadang-kadang ngadain. Kemarin baru dari Lampung kita bikin jamda. Jadi jamda itu camping, Bang, kita. Jamnas itu kita camping, Bang. Oh. Makanya Abang tadi bilang pada ke Bogor, itu bukan dia ke Bogor, maksudnya mungkin ke Puncak. Yang biasa dia camping daerah Bogor itu Sukamantri, Tuan ya. Gunung Bunder. Belum bener? Iya, Belum bener. kayak gitu, Bang. Itu kan tanjakan lumayan juga. Iya. Itu seperti kayak gitu. Luar biasa. Iya. Saya kan kebetulan di komunitas Troper Nusantara. Ketika udah sampai, mereka udah pada datang. Wih, luar biasa. Mobil aja, dia dengan santai ya kan. Berarti ini udah jam terbangnya udah tinggi banget. Ya kan paling di speed aja paling antara 1, 2, 3, Bang. Iya. Jadi kita pelan tapi Iya. tetap jalan. Yakin itu? Nggak berani. Saya kira anjir keren banget itu. Iya. Statis. Ya. Nah itulah yang perbedaan sepeda kan banyak nih, Bang. Ada yang road bike, Road bike, ada yang MTB. MTB, Tadinya saya main MTB. downhill gitu ya. Wah, downhill lebih ya. Parah-parah tuh harganya tangan kaki udah ada harganya, Bang. Udah. Iya. Sekian puluh juta, udah patah-patah. Patah-patah Nah, itu pasti. dinikmati. Berarti ada kategori ya. Ini Iya. mau ekstrim silakan, ya kan? Iya. Tapi tentang untuk kekeluargaan ya touring Sama ya aja. sepeda-sepeda besi itu lebih rekat banget, Bang, kekeluargaan. Persaudaraannya, pertemanannya. Ya kalau di motor kayak Vespa lah, Bang. Iya, Kayak gitu. betul. Brotherhood. Padahal kayak gitu, Bang. Oke, Om Pedon, mungkin statement terakhir untuk penikmat sepeda, mungkin ada trik khusus, silakan disampaikan di podcast saya ini. Ya. Ya, ini untuk teman-teman yang suka sepeda, jangan asal punya aja. Senang dulu, Rawat juga ya. dirawat, senang dulu, dinikmatin, dan jangan maksakan diri. Bersepeda itu nggak perlu dimaksakan sendiri, karena kita bicara tentang olahraga untuk Ya. kesehatan. Betul. Makanya kita nikmatin. Berapa sih kecepatan kita yang nyaman dalam tempuh 20 kilo atau 30 kilo kita nggak berhenti? Ya. Oh, berapa speed kita? Mungkin sampai 15, 20. Jalanin. Jangan memaksa lah. Ya. Jangan memaksa. Itu akan kita sehat. Alhamdulillah kawan-kawan saya di atas saya ada yang 70 tahun udah ada. 70 tahun. 70 tahun. Ya saya termasuk di antara beliau-beliau lah, gitu kan. Ya alhamdulillah selalu kadang-kadang di rumah ini ngalahin di sepeda, Bang. Oh gitu. Iya, ngalahin sepeda. Iya, Penting karena komunitas. Kemana aja kita lihat Sabtu Minggu itu pasti udah penuh di acara mereka. Ya. Ya. Terus ada perlengkapan khusus apa nih? Mulai dari sepatu kah, helm, baju, sinyal. Ya. Kalau untuk baju tuh relatif ya, Bang. Kalau baju kalau touring itu saya sarankan kalau dia pakai jersey yang warnanya terang. Terang. Helm wajib. Ya. Helm wajib. Saran saya rata-rata teman-teman saya selalu kasih masukan kalau touring itu harus pakai sepatu. Ya. Resiko soalnya. Kalau ada apa-apa, ada kan banyak yang pakai sendal seenaknya aja. Iya. Nah, itulah resiko untuk diri kita sendiri. Jadi kita ya paling tidak kita menjaga lah, jangan sampai ada ya kita nggak mau minta kena dapat musibah. Ya, Nah, itulah. betul. Nah, ya saran saya ya teman-teman nikmatin itu sepeda dan sukain. Kita insya Allah kita selalu sehat. Siap. Ya. Oke. Dan satu lagi, Ya, lanjut. jangan selalu minum air es. Hindari ya. Hindarin. Air putih, air panas harus tuh. Ya, siap. Saya rasa itulah ya masukan-masukan dari saya. Insya Allah maaf aja nih mungkin ada kekurangan dan ininya ya saya minta maaf. Saya rasa gitu. Thank you. Oke. Terima kasih Om Pedon atas
cerita dan pengalaman bersepeda hingga Iya. mulai dari organisasi FKPPI di awal dan sampai beliau keliling Indonesia melalui sepeda. Oke, masih bersama Om Pedon. Mungkin kita akan berlanjut nih mau ngelihat spek sepedanya. Siap. Kalau emang berkenan, Siap. bawa nggak nih? Saya karena tadi ngejar waktu kan ada motor? ya bawa motor. Oh, saya. betul. Oke, nanti next time Siap. kita akan unboxing sepedanya Om Pedon. Siap boleh. Oke, dari Wali Kota Jakarta Timur, Hengki Maukar mengabarkan. Nah, Bye. makasih.